Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Daun salam, daun saga. Yang daun salam masuk surga. Daun salam, daun kenari. Yang daun salam banyak rizki. Tua-tua keladi. Iya, mau tanya luar biasa nih. Tua bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang sudah teruji. Bener, orang melehoy. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang saya muliakan para orang tua saya yang hadir, Bapak Haji Edi, alhamdulillah, Bapak Haji Dandung, Bapak Haji siapa tadi? Ya, nggak bisa ngabisin semuanya ya, apunten. Alhamdulillah semuanya, begitu pula ibu-ibunya, alhamdulillah semua. Karena memang saya jarang-jarang juga ya hadirnya, jadi alhamdulillah hari ini walaupun lagi sibuk, masya Allah ya, karena besok mau ada acara Maulid Nabi, kebetulan di rumah tempatnya kita yang ketempatan, jadi mudah-mudahan acaranya lancar. Saya minta doanya besok mudah-mudahan mendapatkan cuaca yang cerah seperti ini, karena tahun kemarin Maulid masya Allah diguyur hujan luar biasa ya, acaranya ya rada keganggu dikit. Jadi mudah-mudahan hari ini dengan wasilah saya juga mengiringi kegiatan suami, mudah-mudahan jadi berkah ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, sedikit barangkali hampura. Saya tidak niat mendahului para orang tua, para kesepuhan, karena sudah banyak semboyannya. Namun apa boleh buat, siapapun punya hak kita ini untuk saling berbagi ya, terutama pengalaman masih banyakkan orang tua, tapi kalau urusan agama siapapun mudah-mudahan tidak melihat orang undur makola wala tangdur mangkol. Jangan lihat yang berbicara, tapi lihatlah dari sisi perkataannya. Mudah-mudahan tentunya kalau ini baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jelek, manusia sifatnya makhluk khotawanisyan, mudah-mudahan bisa dimaklum. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, di Serang itu walaupun sampai Jumadil Akhir sudah mau masuk Rajab, mulutnya masih terus semarak. Oleh karena itu mengisi di kesempatan pertemuan ini supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mari kita sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, bareng suaranya Bapak Ibu. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, kalau manusia bekerja di dunia ini ada bahasa pensiun di mata pemimpin dunia, tapi tentunya di mata Allah tidak ada bahasa pensiun. Kita ini sudah menerima bahwa terlahir ke dunia ini satu tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali guna ibadah. Standar dan ukuran kita ini yang bakal diuji hanya itu Bapak ya. Cantik gagah relatif, kayak miskin relatif, pejabat atau rakyat juga relatif. Tapi kalau keimanan ketakwaan kita ini yang bakal diuji. Makanya kalau kita nanti kembali ke hadapan Allah, kita ini bakal diikuti ya
diikuti. Jadi kalau diikuti dengan amal kita, nah, amal kitanya ini yang baik ikut, yang jelek juga ngikut. Tapi kalau mengikuti ya kita milih aja lah, ya mau yang baik-baik aja lah yang saya bawa gitu. Tapi ternyata tidak demikian. Maka mari kita bersama-sama berikhtiar, tentunya berdasarkan surat Al-Asr mengingatkan kita di usia tua yang sudah pensiun ini ke depan nggak usah berkecil hati. Semoga Allah terus memberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatannya terus ya memanjang. Kenapa? Karena ya kita ini kapan berakhirnya wallahu a'lam. Yang pasti ketika kita masih disibukkan dengan usaha, dengan urusan bekerja, semua sholat telat karena ngejar pekerjaan, pengajian nggak sempet karena lagi sibuk, ya kecapean, ya kan? Nah itu, jadi makanya betul peribahasa pengabdian kita ini sebagai hamba Allah, mungkin karena saking sibuknya perkara sholatnya juga betul dalam syair qasidah, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Betul tidak? Ya, padahal ini udah nggak ada alasan, ya. Itu apa? Wong kita ini udah, masya Allah, udah modern ini, jam selalu nempel di tangan kita, waktu-waktu sholat udah tahu. Emangnya zaman dulu ya belum ada pengeras suara, belum ada jam, waktu-waktu sholatnya apa? Ditandai di dalam kitab Safinah, lihat keadaan langit. Kalau sudah warnanya sudah mulai cerah, bayangannya sudah melewati kita zuhur. Kalau nanti udah mulai gelap, itu dulu. Sekarang ini udah nggak ada alasan lagi. Kalau sholatnya masih ketinggalan, apa lanjut syairnya? Itulah si dia, si pendusta agama, datang waktu sholat ia berpura-pura. Itu tidak? Karena banyak alasan. Waktunya sholat Allahu Akbar, lambekan adzan itu lah. Udah mulai komat Allahu Akbar, baru komat. Orang selesai sholat baru selesai sholat. Betul? Jam 1 baru jam 1, jam 2 baru jam 2, jam 3 udah kesolehan. Daripada enggak sholat duhur, akhirnya sholat duhurnya di waktu Masya Allah, na'udzubillahi min. Maka kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu. Banyak semboyan. Waktu itu bagaikan pedang, waktu itu bagaikan uang. Barang siapa yang melalaikan waktu, maka ia akan mengalami kerugian yang luar biasa. Maka 4 penangkal kerugian dunia. Bu, halo bapak-bapak, halo. Jangan baik ya. 4 penangkal kerugian dunia, berarti orang itu akan rugi. Insya Allah selamanya akan mendapatkan untung. Apa? Yang pertama, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini udah pilihan. Karena ketika Allah menyinggung wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin. Ini adalah kata-kata mayoritas. Ini mayoritas, tapi kalau sudah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini 4. Illalladzina amanu. Yang pertama orang yang beriman. Makanya kalau kita ingin menjadi umat pilihan, nah ini berarti kualitas diri itu penting. Yang mencetak diri berkualitas itu siapa? Ya bukan orang lain. Karena meningkat atau turunnya iman takwa ini tidak bergantung orang tua kita. Kalau istri tidak bergantung suami, kalau murid nggak bergantung guru, kalau jamaah nggak bergantung ustadz kiai, tapi dari pribadinya. Nah itu, makanya yang dipilih setelah iman percaya, maka harus amanu wa taqwa, harus bertakwa. Karena iman belum tentu bertakwa, tapi kalau bertakwa pasti beriman. Maka di dalam surat Al-Asr setelah amanu, yang keduanya wa amilus sholihat. Ini baru kualitas. Jadi bagaimana kedekatan kita kepada Allah? Pensiun itu bukan alasan.
mohon maaf ya, aktivitas boleh, tapi justru kuatnya pensiun itu ya udah teruji ya, di waktunya nomor satu, bukan ninggalin lagi ya. Bapak Ibu Masya Allah masih beruntung, masih bisa jalan, betul ya kan, ingatannya masih kuat ya karena memang usia mohon maaf ya, udah tua mah mau dipoles kayak apa juga wis tua mah tua baik. Mau dandan kemana, ke salon mau apa, wis tua mah tua baik, betul tidak? Iya beda lagi. Wah ya, Pak Eko tuh kesengsem sama Bu Haji tuh sama muda. Iya, karena kalau lagi muda malah pipinya menos-menos kayak anggur, matanya awas, pendengarannya jelas, jangankan jalan lari masih kenceng, tapi kalau udah usia 60 tahun 70 tahun udah beda. Lihat pipinya keriput kayak kismis, matanya rebek campur belek. Ya, pendengarannya sudah mulai kadang nyambung kadang enggak. Nah ini orang pengen berubah. Bu Ustaz sekarang saya mau ngaji, udah tua. Ya udah tua mah kadang ya capek lah ustadznya, bukan apa-apa, ngebenerinnya nggak cukup sekali. Udah tua kadang nyambung kadang kagak, kiainya bilangin nih nek bismillahirrahmanirrahim, kata kiainya innahu kana tawwaba innahu kawat tembaga. Susah, udah bolak-balik pindah lagi ya Allah ya, sampai berkali-kali juga susah ya. Nah itu pasti ada kekurangannya ya. Kenapa? Karena kondisi kita ini tambah umur, udah tambah berubah, keadaannya sudah berubah, maka kesempatan kita bagi Allah nggak akan pernah dinilai lahiriahnya mau jelek mau cantik ya, kaya miskinnya nggak akan dinilai oleh Allah. Yang dinilai nanti terakhir hitung-hitungan hisab di mata Allah, yakni inna akramakum indallahi atqakum, hanya ketakwaannya sajalah yang bakal dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lagi-lagi kalau pengen ngecas kita ini ibadah ya, alhamdulillah, mohon maaf ini berdasarkan pengalaman. Memang orang yang paling semangat ibadah itu di tanah suci Mekah Madinah, Bapak Ibu. Saya sering nonton nenek-nenek, kakek-kakek, wah luar biasa ya, berani balapan bangunnya itu di sana ya. Wallahu a'lam kalau udah ke tanah air, kalau di sana mah luar biasa, mabrurah, semangat ibadahnya teruji. Tapi mungkin kalau sudah ke tanah air ya itu mah kayaknya haji tomat, umroh tomat, mesti kening tanah air kumat gitu. Ya itu. Tapi ya istilahnya kita ini sudah punya tabungan, karena jariah kita di tanah suci Mekah Madinah luar biasa. Sekali sholat di Masjidil Nabawi 1000, sekali di Masjidil Haram ibadah 100.000. Bahkan amaliah kita ini lahum ajrun ghairu mamnun, yang tidak akan terhapus. Jadi mudah-mudahan para pensiun mah ya udahlah Pak Urip, jalan-jalannya ke Mekah aja, bolak-balik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya berangkat kembali setelah kemarin bulan Juli Agustus saya berangkat, September berangkat, Oktober berangkat. Jadi insyaallah jeda 2 bulan, saya insyaallah berangkat di tanggal 23 Februari, tepatnya bulan Ramadan, setelah 5 hari puasa saya insyaallah berangkat. Jadi alhamdulillah pensiunnya udah teruji Pak Eko, alhamdulillah. Ya dengan izin beliau, dengan ridho beliau, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan. Jadi nah itulah ya, iman dan takwa kita ini dengan realisasi wa amilus sholihat ya, amal jariah kita ini insya Allah ya, kita akan menemukan suatu istiqomah ya, bahwa kita ini tinggal nunggu giliran saja ya. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita ini karena nanti ke sana ya Allah bukan apa-apa ya. Nah itu, orang yang hidup semua bakal mati ya. Nah itu udah ketentuan Allah.
Di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam Al-Quran, syairnya orang hidup bakal mati. Hidup di dalam dunia hanya sementara. Loh, kurang cicing kayak Bapak Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu terakhir. Saya mau nyanyi, saya musiknya Bapak Ibu. Saya yang nyanyi, Bapak Ibu musiknya, setuju tidak? Setuju tidak? Iya, dengan nada saya ya. Hidup di dalam dunia hanya sementara. Ini orang nyambung. Iya, notnya salah Mas. La la la. Ah, gitu. La la la. 1 2 3. Ya, suruh apa nenek-nenek kok la 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 bae. Belajar orang manjing mus la 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 doang apa. Ya, ulang lagi. Hidup di dalam dunia hanya sementara. Tiada yang kekal untuk selamanya. Ada kepanjangan. Oh gitu. Maaf lupa. Tinggal satu lagi. Semua apa yang kita ajak yang tadinya nggak baik jadi baik, itu udah tabungan kita. Tabungan kita. Jangan sekali-kali kalau kita sudah pensiun, punten sekali-kali ngajak maksiat. Udah pensiun padahal lah kewedine. Itu barang lagi maksiat. Udah. Jadi udah mending kebaikan aja ya. Ah itu ajak sholawat, ajak zikir ya. Ah ini kayak Pak Eko nih, alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya itulah, karena memang bagian dari kewajiban ya. Nah itu yang masih aktif, yang nggak aktif semua. Kalau hak mah hak ya. Nah itu jadi kita harus menyampaikan. Terakhir yang keempatnya watawasau bis. Nah ini kesabaran ini penting. Nah apalagi usia pensiun. Wong kacamata dinggo berkelinya. Kacamata di mana dinggo kono tidak wis lah naruh di mana lupa ya, apapun itu ya, jangan-jangan nanti wong wis gedurung bae kan ya. Ya pensiun ya. Jadi harus sabar. Nah ini yang enggak terukur dari itu ya, ternyata Masya Allah. Tapi Alhamdulillah selagi keduanya masih ada kesadaran, pengertian, insya Allah. Iya, dipikir-pikir tambah tua, udah menang baik tambah marah baik. Iya, tambah tua kok tambah atos ya. Ayo kayak nulis tua kok. Tapi kalau kesadarannya ada, insya Allah terapkan. Kata pengantin baru, kalau suaminya keras apa kata istrinya? Kakandaku tercinta, terus keraskan hatimu bagaikan batu, Adinda siap jadi lumutnya. Nempel. Iya, begitu pula suami ngadepin istri marah baik. Kamu dinaki duit marah baik. Iya, karena masih banyak kebutuhannya. Sabar, pokoknya sabar. Istrinya marah-marah kata suaminya, Adindaku tercinta, terus kobarkan amarahmu seperti api, Kakanda siap jadi airnya. Brus, yes, pokoknya menang. Ya, itulah hebat keseimbangan kita dalam menjalani hidup. 4 inilah resep, insya Allah tidak akan mengalami kerugian dalam hidup selagi 4 ini punya komitmen dalam diri kita. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah bertemu kembali. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pokoknya. Dan acara ini bisa diberkahi dan dilancarkan. Marilah kita sejenak berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Landu. Kami persilahkan kepada Bapak untuk memimpin doa. Susah juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala awliya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita dihadirkan untuk bertemu, untuk bersama-sama saling menghealing antara kita bersama, baik healing secara fisik maupun healing secara spiritual. Untuk itu kita sebagai makhluk Allah yang diwajibkan untuk selalu beribadah, seperti kata Ustazah tadi bahwa hidup itu tugas dan tanggung jawab kita adalah ibadah. Berdoa adalah salah satu ibadah, walaupun bukan berarti bahwa kita harus berdoa dengan berharapan akan dijabah, tapi menurut Ustazah doa itu pasti dijabah. Terus ini akan dikabul. Mintalah kepadaku, pasti ada kebaikan. Cuman kadang-kadang kita masih berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Allah paling tahu rencana kita, Allah paling tahu rencana yang terbaik buat kita. Karena doa-doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu barulah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah SWT. Semoga acara hari ini bisa menghealing fisik kita, menghealing hati kita, menghealing spiritual kita, agar selalu kita dalam ridhonya. Kalau dengan ridhonya, insya Allah jannah pahalanya. Begitu barulah kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ghafari al-ati ya ghafari al-ati ya ghafari al-hamda ya ma'lamu fatah ya rajab ya kullu ya mujib ya mujib ya mujib Subhanaka ya ahal ya rahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad hilangkan semua curiga yang membuat kita terus. Tua bukanlah kelemahan, tetapi family gathering PP Beni Sera. Cukup. Nanti kita pertemuan yang lain. Dalam bantuan